Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para pecinta timnas sejati ya. Untuk kali ini di obrolan bola ya, kita akan membahas tentang polemik antara pemain lokal dan pemain naturalisasi. Bagi mereka yang menyebut pemain naturalisasi atau minoritas, sekitar 10% dari 100% masyarakat Indonesia. Oke, dari topik yang utama ya, kita bahas dulu nih step by stepnya nih ya. Secara resmi, FIFA mempunyai aturan untuk di setiap negara boleh menaturalisasi, konsepnya naturalisasi. Namun, lebih abdolnya FIFA, ya ibaratnya mereka itu ya merekomendasikan pemain yang dinaturalisasi adalah pemain yang mempunyai darah keturunan dari suatu negara. Jadi ya, untuk kasus negara kita yang sekarang ini adalah pemain keturunan, bukan pemain naturalisasi, full naturalisasi. Anehnya lagi ya guys ya, buat kaum yang minoritas atau pembenci program naturalisasi dan bisa dibilang mereka bersembunyi dengan kata lokal atau mendukung pemain lokal, itu kenapa ya baru sekarang mereka koar-koar. Padahal kita tahu ya, zaman dulu pun sudah ada program naturalisasi. Bahkan lebih banyak yang tidak mempunyai darah Indonesia. Dan kalian tahu nggak, buat mereka atau buat suatu negara membela negara, ketika kita memilih pemain yang tidak mempunyai darah sama sekali dari suatu negara itu, kalian pikir deh secara logika, apakah mereka dengan sepenuh hati bermainnya? Apakah mereka bermain seperti membela negara kelahirannya sendiri? Walaupun mereka ini main di liga kita ya. Ya pasti enggak dong, beda sama pemain yang sekarang. Walaupun mereka enggak lahir di Indonesia, tapi ya dari ayah dan ibu atau kakek neneknya mempunyai darah Indonesia. Otomatis ya mereka bermain dalam membela negara kita ini gak mungkin loh main-main. Ya taruhlah secara logika ya, mereka pun menghargai tanah leluhurnya. Bahkan mereka bisa lebih sungguh-sungguh dari pemain lokal. Dan kenapa ya PSSI zaman sekarang lebih tertarik program naturalisasi? Harusnya ya buat kalian yang gak suka berpikir, kita ini dulu sebelum ada pemain naturalisasi bisa sampai mana sih? Piala AFF aja belum pernah didapatkan sebelum STY hadir. Lalu ketika STY hadir belum mendapatkan juga, kenapa kalian komplain? Coba deh kalian ingat-ingat ketika pertama kali Sintayong mengikuti kejuaraan AFF tingkat senior, pemain yang dibawa Sintayong adalah pemain-pemain muda. Dan walaupun mempunyai pemain naturalisasi atau pemain keturunan ya, tapi pemain keturunan yang dibawa itu pemain muda, pemain yang bermain di liga usia Eropa ya, bukan pemain yang di liga utama. Jadi wajar kalau belum sesuai ekspektasi. Kecuali kalau ketika STY melatih sudah ada pemain grade A kelas Eropa, barulah kalian mempertanyakan kenapa belum bisa juara AFF. Tapi secara logisnya ya, kan kita belum pernah juara AFF sebelum STY datang pun. Lalu kenapa kalian berkoar-koar sekarang gitu? Yang membedakan antara pemain keturunan dan pemain lokal itu sebenarnya bukan skill, bukan semata-mata skill saja, tapi melainkan mental. Mental bertanding dan mental ketika membela negara. Lihatlah pemain keturunan yang sekarang berada di skuad Indonesia. Mereka tanpa pamrih untuk membela negara kita gitu. Apakah mereka meminta uang atau meminta suatu bayaran? Ya, walaupun ada konteksnya ketika itu kasus Justin Hubner ya. Tapi itu kan hanya isu-isu dan akhirnya Justin Hubner pun mau kan. Ya, secara sekarang kita tahu lah ya, perbedaannya adalah dari segi bertanding.
mental bertanding bukan hanya semata-mata skill. Mau skill sehebat apapun suatu pemain, kalau dalam mental bertanding tidak mempunyai, maka tidak akan pernah menang mau lawan siapapun ya. Ya kecuali tim kecil sih ya, yang udah biasa kita kalahin pasti percaya dirinya melebihi ketika bermain melawan tim besar ya. Karena pemain lokal kita kan udah biasa bermain unjuk gigi skill ketika bermain dengan atau bertanding dengan tim-tim kecil. Nah, di situ yang membedakannya. Lalu, kenapa harus keluar-keluar sekarang? Ingat ya guys, mereka ini membela atau mau dinaturalisasi untuk ya merumput dan membawa timnas kita ke level yang lebih tinggi ya. Karena buat takaran orang waras, tujuan yang sebenarnya dalam sepak bola adalah mengikuti dan lolos ajang-ajang yang diakui oleh dunia maupun FIFA. Oke, jadi nggak ada debat-debat lagi nih. Untuk AFF kan kita bisa ikut AFF kapan aja, nggak perlu tanpa harus kita menggunakan jalur kualifikasi. Sedangkan untuk takaran kelas Asia kita itu butuh kualifikasi. Jadi buat takaran orang waras, sekali lagi ya, kita ini perlu di Asia bukan di ASEAN.